Hi, welcome to our podcast. A teacher will give you information about your Quran life. She tell the way, get the hikmah, let's practice it, share the lesson. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat murojaah kita telah memasuki 10 hari terakhir, 10 hari yang dianjurkan untuk memperbanyak amalan sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, jika Ramadan itu awwaluhu rahmah, di awalnya rahmat, di pertengahannya maghfirah, wa awsatul maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan di akhirnya keselamatan dari api neraka. Dan pada hari-hari terakhir ini Nabi Muhammad SAW digambarkan berbeda sekali dari biasanya. Beliau beribadah dengan mujahadah dan kesungguhan yang tidak sama dengan 20 hari saat Ramadan di awal ataupun setelah Ramadan. Dan beliau mengencangkan ikat sarungnya, membangunkan keluarganya, dan juga menghidupkan malam-malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ikhtiar dan usaha, dan juga keseriusan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan kita di sini, bismillah, semoga pada 10 hari terakhir ini bisa meningkatkan aktivitas Quran kita dalam agenda-agenda iktikaf di masjid ataupun beribadah di rumah. Di sini kita akan berbicara sedikit dan sharing dengan tema 7 ways for boosting your Quran lives. 7 cara bagaimana agar kita bisa meningkatkan dan menggairahkan kehidupan Quran kita di 10 hari terakhir ini. Yang pertama adalah saat kita semua sedang malas murojaah atau menghafal Quran, maka usahakan untuk mandi. Agar apa? Agar bisa menyegarkan badan dan pikiran. Air terbukti ampuh mengusir setan, sama seperti halnya berwudu. Jadi setiap sekali kita merasa malas dan tidak bersemangat, bersegeralah untuk mandi. Yang kedua adalah saat sedang susah menghafal, alias tidak bisa hafal-hafal juga atau susah untuk murojaah, maka silahkan untuk sedekah. Kenapa? Karena sedekah akan menghapus marah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menghapus dosa-dosa kita dan menambah rezeki kita serta mempermudah segala urusan kita. Dan ini insya Allah menjadi wasilah dimudahkannya hafalan Quran kita, dimudahkannya murojaah kita. Dan yang ketiga, saat kita merasa ada ayat tertentu yang sangat sulit dihafal ataupun dimurojaah, hingga kita mungkin sempat mengatakan, susah banget ayat ini, kembali baca surat Al-Qamar ayat keempat, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya kami telah mempermudah dan kami membuat mudah Al-Quran itu, maka adakah di antara kalian yang mengambil pelajaran? Setelah itu ganti mindset kita semua, jika yang membuat susah itu pikiran kita, bukan Al-Qur'annya. Dan yang keempat, dan juga saat kita mungkin merasa di 10 hari terakhir ini susah murojaah dan hati tidak tenang karena banyak masalah yang kita hadapi, maka tidurlah sejenak sekitar setengah jam. Ingat, dengan tujuan tidur itu menghilangkan gundah, bukan untuk berlama-lama rebahan. Karena berlama-lama rebahan akan membuat kita kehilangan kesempatan memperbanyak ketaatan. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-11, Allah menjelaskan jika tidur merupakan salah satu cara menghilangkan gelisah. Dan yang kelima, saat malas melanda kita dan banyak gangguan untuk murojaah dan untuk menghafal Quran, entah tugas, pekerjaan, keluarga atau anak, ataupun media sosial, kembali tenangkan hati dengan sholat, sunat taubat, dan istighfar. Karena tadi, taubat serta istighfar akan menghapus kekurangan-kekurangan ibadah kita, akan menghapus dosa yang kita lakukan. Serta yakini jika yang menjadi gangguan itu bukanlah segala pekerjaan kita, keluarga kita, melainkan hati kita yang tidak fokus pada Al-Quran. Dan yang keenam, agar bisa menambah semangat dan gairah kita bersama Al-Quran, jika di malam hari mungkin kita bisa menyiapkan air putih, air manis atau cemilan, supaya hati senang dan bahagia bersama Al-Quran. Dan kunci agar betah bersama Al-Quran adalah hati yang bahagia, bukan tertekan, bukan yang dibeban gitu ya, terbeban gitu. Ingat kembali, makanya bukan saat kita lagi ngaji ya, tapi saat istirahat sejenak. Jadi alias jangan murojaah sambil ngunyah gitu. Dan juga kalau di siang hari kita sedikit merasa tidak bersemangat, kembali ingat
atau mendengarkan kajian-kajian ataupun motivasi jika beramal di 10 hari terakhir ini merupakan amalan yang berlipat ganda pahalanya. Serta yang ketujuh adalah kita perlu menghilangkan kesombongan sebelum menghafal. Jangan sampai kita merasa kita bisa murojaah dengan kemampuan kita hingga nanti kita kehilangan tawadhu, kita kehilangan sifat menjadi hamba yang tawadhu dan mentawakalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap usaha kita. Dan kita perlu mengetahui kehidupan Al-Qur'an itu banyak cobaannya. Kita biasanya semangat setelah mendapatkan motivasi, mendengarkan podcast, ikut kajian, dan juga saat kita memiliki teman-teman seperjuangan. Dan kita juga semangat saat berada dalam daurah Al-Quran atau lingkungan Al-Quran, dan hilang semangatnya saat sendirian, saat tidak ada lagi tuntutan ataupun kewajiban melancarin hafalan Quran kita. Akan tetapi, kewajiban kita mengulang hafalan ini saat sendiri ataupun ramai, saat bahagia ataupun sedih, saat sempit maupun lapang. Dan inilah waktu terbaik kita pada 10 hari terakhir ini untuk memaksimalkan murojaah kita, melancarkan juga hafalan Quran kita. Maka bagaimana ini kita tetap terus mencari cara agar terus stabil dalam agenda-agenda murojaah kita, terutama pada 10 malam hari terakhir ini, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mempermudah kita, dan juga memberikan taufik kepada kita semua agar menjadi hamba-hamba yang mencintai kitabnya, mencintai Al-Quran, dan juga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Taufik wan najah untuk semuanya. Semoga dipermudah dan lancar murojaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's the motivation for this week. Don't forget to get the hikmah. Let's practice it and share the lesson. This podcast produced by Iza Rifda X Murojaah Kita. Sudah murojaah belum hari ini?